A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Hah? Kan mengganggu nih sebelah nih. Buyar nih dengerin dia. Tunjuk Ustaz. Ya, pertama kita tanyakan kepada orang tersebut apa landasan dia dalam melakukannya itu. Karena masalah sholat adalah ibadah yang sudah ada petunjuk dengan sempurna dari Nabi kan. Jumhur ulama imam yang tiga berpendapat. Imam yang tiga siapa? Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Mengatakan bahwasannya tidak disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kacau jadi agama ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari sisi sebabnya, caranya, jumlahnya, waktunya dan tempatnya, fahuwa radd. Maka amalan tersebut tertolak katanya. Alasannya apa? Pertama, semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dhaif, tidak ada yang sahih. Tugas di Mekah tahun 2010, itu begitu menerima jemaah haji pertama, tiba-tiba kemudian sholat Isya. Yang jadi imam Syekh Sudais. Di Saudi itu kan mazhabnya Hambali, kalau baca Fatihah, bismillahnya disirkan Pak. Di cara baca bismillah itu ada 4, hadisnya 70 Pak. Hadis bismillah itu 70 hadis. Semua bersambung pada Nabi, caranya ada 4. Bisa dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Bisa disirkan, ya, dipilih silent, dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 163 Hijrah. Bisa tidak dibaca sama sekali, dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Kalau dijaharkan, dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau silent, tidak usah dikencangkan. Ini silent, sir, tapi ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah pertama Indonesia datang ke Mekah. Salat dipimpin Syekh Sudais. Mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa komentar pertama? Oh, iki imamnya Muhammadiyah ya? Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Bayang. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya nggak kunut apa saya bilang? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut. Dalilnya dari Ibnu Umar. Diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah. Diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah. Dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama. Zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya. Imam Ahmad kunutnya nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut subuh. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh. Ada orang yang baca Fatihah itu tanpa basmalah, ada yang pakai basmalah. Saya kira ini adalah khazanah yang bagus dari berbagai madhab ya. Di dalam madhab Maliki kalau nggak salah itu banyak membaca basmalahnya dengan sirri. Tapi di dalam madhab Syafi'i ini baca basmalah secara jahar. Nah ini yang kemudian orang-orang yang beranggapan bahwa yang benar itu sirri. Yang benar itu baca basmalah tidak boleh dikeraskan, terutama dalam sholat.
itu yang meyakini demikian kadang menyalahkan orang yang baca basmalahnya itu keras. Nah, ini yang tidak boleh. Nyalain orang karena yakin dengan pahamnya, ini yang nggak boleh. Boleh manusia atau kita itu berbeda, tapi jangan sampai kita mengklaim hanya diri kita yang paling benar, yang lain itu salah. Dari sini saya tertarik untuk memberikan dalil atau hujjah tentang bagaimana membaca basmalah itu bagian daripada suratul Fatihah. Seperti di Indonesia, banyak sekali mayoritas di masjid-masjid itu imamnya kalau baca surah Al-Fatihah, basmalahnya dikeraskan. Walaupun ada yang tidak dikeraskan. Ini saya ingin memberikan suatu dalil yang versi dikeraskan. Apa dalilnya? Kita melihat di dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qara'tum Fatihatal Kitab, faqra'u Bismillahirrahmanirrahim." Ketika kalian itu, kata Nabi, membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaha ummul Qur'an. Karena surah Al-Fatihah itu ummul Qur'an. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu ayat daripada ummul Qur'an itu, atau surah Al-Fatihah itu. Oleh karenanya yang baca surah Al-Fatihah dengan keras itu karena beranggapan ini adalah ihda ayatiha, salah satu daripada ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Walaupun ya banyak macam-macam ya, bahwa pendapat-pendapat ya yang beranggapan bahwa dalil basmalah yang keras itu nggak ada dan lain itu, saya kira tidak masalah ya, tetapi jangan sampai kita yang baca surah Al-Fatihah dengan basmalah yang dikeraskan itu lalu kemudian dianggap tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Nah, dari sini barangkali ini jadi referensi ya kita bersama, jadi khazanah kita bersama agar umat Islam ini tidak sibuk dengan saling menyalahkan. Satunya ngeklaim ini benar, satunya tidak sibuk dengan demikian. Kita sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita yang baca basmalahnya siri ya monggo, yang baca basmalahnya dengan keras ya monggo, jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.